Setelah Nalanyandran mengetahui kalau sosok yang sudah menyelamatkannya ternyata adalah Xiaoyan, seorang pemuda berjubah hitam pun perlahan menampakkan diri di langit dan menanyakan apakah kondisinya baik-baik saja. Bagi Xiaoyan, segala permasalahan terkait Sekte Yunnan yang terjadi di masa lalu telah berakhir sepenuhnya. Oleh karena itu, saat ini dia sama sekali tak memiliki dendam apapun terhadap Nalanyandran. Sikap lembut Xiaoyan itu jelas membuat Nalanyandran tersipu malu dan tak menyangka akan kembali bertemu dengan Xiaoyan di tempat seperti ini. Sementara itu, para ahli dari Spirit Gate yang merasa terganggu dengan tindakan Xiaoyan pun tampak dipenuhi amarah dan meminta Xiaoyan agar tidak ikut campur dan bertindak layaknya seorang pahlawan. Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan teriakan tersebut dan terus berjalan mendekati Nalanyandran. Dari penglihatan Xiaoyan, sepertinya pihak musuh menggunakan semacam doki kegelapan untuk melukai tubuh Nalanyandran. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas mengerahkan api hijau giok dan perlahan menyalurkannya ke dalam tubuh Nalanyandran untuk menghapus doki kegelapan tersebut. Tepat ketika proses penyembuhan ini berlangsung, pihak lawan pun tiba-tiba bergerak dan berniat menyergap Xiaoyan. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia dapat dengan mudah membaca semua pergerakan tersebut dan langsung melakukan serangan balik. Dalam sekejap tubuh Xiaoyan pun berubah menjadi bayangan kilat dan muncul tepat di hadapan mereka bertiga. Sebuah pukulan berlapis doki hijau giok pun melesat ke dada mereka hingga membuat ketiga ahli tersebut terpental ke belakang dengan sangat keras. Pemandangan ini secara alami membuat Nalanyandran sontak terdiam dan tak bisa berkata-kata. Dia sungguh tak menyangka sosok pemuda yang pernah dijuluki sebagai sampah beberapa tahun lalu kini mampu mengalahkan 3 ahli Do Huang bintang 4 hanya dengan 1 serangan saja. Sementara itu, di sisi lain para ahli dari Spirit Gate tampak meringkuk kesakitan sembari memuntahkan seteguk darah segar. Ini merupakan pertama kalinya mereka bertemu dengan seorang pemuda dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Selang beberapa waktu, sang pemimpin dari kelompok tersebut yang sejak awal menonton jalannya pertarungan pun perlahan bertepuk tangan sembari tersenyum dingin ke arah Xiaoyan dan berkata, "Bocah, apakah kau adalah Xiaoyan, pemuda yang baru-baru ini terlibat konflik dengan Pavilion Fenglei?" Setelah suara itu terdengar, Xiaoyan pun segera mengalihkan pandangannya dan menyadari kalau orang ini jauh lebih kuat dari ketiga ahli sebelumnya. Nalanyandran pun sontak memperingatkan Xiaoyan untuk lebih berhati-hati terhadap sosok lelaki tersebut. Karena merasa penasaran, Xiaoyan lalu bertanya kepada Nalanyandran, mengapa para ahli dari Spirit Gate itu datang untuk menyerangnya. Nalanyandran pun lantas menunjukkan seekor rubah putih yang sedang dia bawa dan menjelaskan kalau rubah ini kebal terhadap segala labirin dan ilusi yang terpasang di area pegunungan, sehingga pemiliknya akan lebih mudah menemukan jalan yang benar menuju kolam darah surgawi. Hal inilah yang membuat para ahli tersebut datang menyerang untuk merebutnya. Sang ketua dari pihak musuh pun tertawa pelan dan mengatakan kalau dia sama sekali tak tertarik dengan rubah putih tersebut. Dengan kekuatannya, dia tentu mampu mencapai kolam darah tanpa mengalami kesulitan. Namun karena dia sudah berjanji untuk membawa ketiga ahli dari Spirit Gate itu, maka dia tidak punya pilihan lain selain merebutnya. Sesaat kemudian, sang pemimpin lantas menatap ke arah Xiaoyan dan berkata, "Bocah, sebaiknya kau segera menyerah. Aku Wang Chen bukanlah seseorang yang bisa kau kalahkan dengan mudah." Ekspresi Nalanyandran pun seketika berubah ketika mendengar nama ini. Dia jelas mengetahui kalau Wang Chen merupakan salah satu jenius dari Pavilion Musim Semi. Menurut kabar yang beredar, dia bahkan mampu bertarung seimbang dengan beberapa ahli Dozong. Oleh karena itu, Nalanyandran tidak yakin mereka bisa menang dan menyarankan kepada Xiaoyan untuk segera menyerahkan rubah putih daripada harus terlibat pertarungan dengannya. Berbeda dengan Nalanyandran, Xiaoyan sama sekali tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan suara lantang, Xiaoyan lantas mengatakan kepada Wang Chen kalau dia tidak akan menyerahkan rubah putih kepadanya. Karena Xiaoyan menolak, Wang Chen pun seketika tertawa dingin sembari memancarkan aura membunuh yang sangat pekat. Dalam sekejap, dia pun melesat ke arah Xiaoyan dan melancarkan pukulan berlapis doki kegelapan yang sangat menakutkan. Bagi orang biasa, doki semacam ini tentu sangatlah berbahaya. Namun di hadapan Xiaoyan yang memiliki api surgawi, serangan tipe racun tersebut sama sekali tak efektif dan membuatnya terancam. Begitu doki kegelapan miliknya berhasil ditangkis bahkan ditekan hingga sedemikian rupa, Wang Chen pun buru-buru mengambil langkah mundur dan segera menghapus jejak api hijau giok yang tertinggal di tangannya. Setelah pertukaran itu, Wang Chen pun sadar kalau Xiaoyan memiliki api surgawi yang sangat kuat. Karena merasa dirugikan, Wang Chen pun lantas tertawa dingin sembari melarikan diri dan berkata, kalau masalah tersebut akan dia selesaikan setelah tiba di panggung kolam darah surgawi. Kejadian ini sekali lagi membuat Nalanyandran terkejut.
Nama Wang Chen pada dasarnya cukup terkenal dan sangat sulit untuk menemukan lawan seimbang di generasi muda. Dengan bakat pelatihan serta latar belakangnya sebagai murid inti di pavilion musim semi, dia dapat dengan bebas menindas orang lain sesuka hatinya. Namun tak disangka hanya dalam pertukaran singkat orang semacam itu akan dibuat takut dan mundur oleh Xiaoyan. Setelah kepergian sekelompok ahli tersebut, Xiaoyan lalu mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada Nalan Yanran, apakah dia juga berniat pergi ke kolam darah surgawi. Nalan Yanran pun sedikit mengangguk dan menjawab kalau dia memang ingin pergi ke sana, meskipun kesempatannya untuk mendapatkan salah satu kota sangatlah kecil. Dengan ragu-ragu, Xiaoyan lantas bertanya mengapa dia hanya pergi seorang diri ke tempat seperti ini. Nalan Yanran jelas menyadari kalau Xiaoyan sebenarnya ingin menanyakan keberadaan gurunya, yaitu Yunzi. Sambil menghela nafas pelan, Nalan Yanran lalu memberitahu kalau Yunzi juga berada di dataran tengah. Namun dia berpesan agar tidak memberitahu keberadaannya kepada siapapun, terutama kepada Xiaoyan. Setelah mendengar jawaban itu, Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum dan tidak memaksa Nalan Yanran untuk membocorkan keberadaan gurunya. Karena tempat tujuan mereka sama, Xiaoyan pun mengajak Nalan Yanran untuk pergi bersama. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir lagi jika sampai bertemu para ahli atau magical beast yang mencoba menyerangnya. Nalan Yanran pun mengangguk dan menyetujui tawaran tersebut. Selama perjalanan, dia juga memberitahu Xiaoyan kalau wilayah pegunungan ini sebenarnya dikuasai oleh sebuah klan magical beast yang disebut sebagai suku tikus penelan emas. Meskipun sebagian besar anggotanya hanyalah seekor magical beast peringkat 3, tetapi jumlah mereka sangatlah banyak. Dikabarkan pemimpin klan tersebut juga telah mencapai tingkat 7 dan bertransformasi ke bentuk manusia. Kekuatannya sendiri bisa dikatakan sebanding dengan seorang elit Dozong bintang 6. Tentu saja keberadaan klan tersebut sempat membuat terjadinya pertempuran besar di masa lalu. Beberapa fraksi besar tidak terima jika kolam darah surgawi dikuasai oleh mereka. Meskipun klan tikus penelan emas kalah dalam pertempuran itu, tetapi karena adanya larangan di Gunung Mata Surgawi yang melarang ahli tingkat tinggi untuk masuk ke dalam, para fraksi besar pun tidak bisa bertindak lebih jauh dan akhirnya membentuk sebuah kesepakatan, di mana setiap kali kolam darah surgawi muncul, maka klan tikus penelan emas akan mendapatkan 2 kuota, dan 8 kuota yang tersisa akan diberikan kepada generasi muda yang datang. Di tengah perjalanan, Xiaoyan pun tidak sengaja bertemu dengan sekelompok ahli bintang 5 Do Huang yang terdiri lebih dari 10 orang. Tatapan mereka pun seketika tertuju ke arah Nalan Yanran begitu melihat seekor rubah putih yang ada di pundaknya. Xiaoyan jelas menyadari kalau mereka tampaknya berniat merebut rubah tersebut sama seperti para ahli dari Spirit Gate sebelumnya. Dengan suara dingin, Xiaoyan lalu perlahan bersuara dan mengatakan, siapapun yang berani mendekat lebih dari 10 meter akan langsung kuhabisi. Setelah mengatakan itu, aura bintang 9 Do Huang milik Xiaoyan pun seketika melonjak ke segala arah. Ekspresi semua orang yang sebelumnya memiliki niat jahat kepada Nalan Yanran pun seketika berubah menjadi pucat dan bergegas menjaga jarak. Tepat ketika Xiaoyan tampak sedikit lengah, sekelompok ahli Do Huang itu pun nekat menyerbu dan berniat merebut rubah putih di tangan Nalan Yanran apapun yang terjadi. Namun begitu mereka bergerak, orang pertama yang datang langsung dipukul mundur oleh Xiaoyan hingga melesat ratusan meter ke belakang. Pukulan telak itu secara alami membuat para ahli yang berniat maju kembali merasakan takut di hati mereka. Meskipun semua ahli tahu kalau Xiaoyan sangatlah kuat, tetapi jika mereka membiarkan Xiaoyan pergi membawa rubah putih, maka mereka akan sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk mencapai kolam darah surgawi. Keserakahan ini sontak membuat mereka mengabaikan semua rasa takut dan bergegas menyerbu ke arah Xiaoyan sekuat tenaga. Dikarenakan pihak lawan masih bersikeras melawan, Xiaoyan pun tidak lagi menahan diri dan seketika melesat bagaikan kilat. Dalam sekejap, Xiaoyan pun muncul di hadapan ahli yang sebelumnya dipukul mundur dan langsung menghabisinya dalam satu serangan. Setelah itu, Xiaoyan segera berpindah ke lokasi para ahli lainnya dan mulai menyerang mereka satu persatu. Namun dikarenakan jumlah musuh terlalu banyak, para ahli Do Huang ini pun berhasil membuat celah dan melesatkan serangan Doki ke arah Xiaoyan secara bersamaan. Melihat hal itu, Xiaoyan pun segera mengambil penguasa hitam dan mengaktifkan teknik 6 penguasa untuk memblokir serangan gabungan tersebut. Pertahanan yang diciptakan oleh Xiaoyan ini benar-benar mampu memblokir semua serangan yang datang. Para ahli yang menyaksikan kemampuan Xiaoyan sungguh tak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan bintang 9 Do Huang, tetapi mereka semua juga merupakan ahli Do Huang. Lantas bagaimana bisa dia memblokir serangan gabungan dari begitu banyak ahli hanya dengan kemampuannya sendiri?
Kekuatan ini jelas tidak mungkin dimiliki oleh bintang 9 Do Huang pada umumnya. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu meminta Nalanjendran agar pergi terlebih dahulu, sementara dia akan menahan para ahli yang mencoba mendekat. Dengan ekspresi ragu-ragu, Nalanjendran pun perlahan mengangguk dan bergegas pergi menjauh. Setelah kepergian Nalanjendran, Doki Jogyok pun melonjak dari tubuh Xiaoyan dan mengalir ke dalam penguasa hitam yang ada di tangannya. Para ahli yang menyaksikan afinitas Doki tersebut dapat merasakan tekanan yang luar biasa kuat. Tepat ketika mereka mencoba kembali untuk melarikan diri, Xiaoyan pun tiba-tiba berteriak sembari melesatkan tebasan pemecah tsunami dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, tebasan maha dahsyat ini pun menghantam semua ahli yang ada hingga menyebabkan mereka menerima luka serius. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, daya hancur yang tercipta dari teknik tebasan pemecah tsunami sangatlah mengerikan. Bahkan ahli puncak Do Huang tidak akan sanggup menerima tebasan ini secara langsung, apalagi jika hanya sekelompok ahli Do Huang bintang 5 seperti mereka. Setelah mengakhiri pertempuran tersebut, Xiaoyan pun segera menyimpan penguasa hitam miliknya dan berniat untuk menyusul Nalanjendran. Namun begitu Xiaoyan ingin melangkah, suara lelaki tua pun tiba-tiba terdengar yang mengatakan, "Bocah, apakah kau berencana pergi begitu saja setelah membuat kekacauan sebesar ini?" Xiaoyan pun buru-buru menoleh ke arah pepohonan dan menemukan ada seorang lelaki tua. Tatapan Xiaoyan pun seketika menyipit sembari mengamati sosok misterius di hadapannya itu. Keterkejutan pun muncul begitu Xiaoyan mengetahui kalau lelaki tua itu ternyata adalah seorang elit Douzong. Hal ini jelas membuat Xiaoyan merasa heran dan bertanya-tanya, bukankah seharusnya para ahli di atas kelas Do Huang tidak diperbolehkan memasuki area pegunungan ini? Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan nada sopan, apakah senior adalah sesepuh dari klan tikus penelan emas? Dengan adanya batasan yang melarang para elit Douzong memasuki area pegunungan, jelas sosok lelaki tua tersebut bukanlah ahli yang berasal dari dunia luar. Oleh karena itu, Xiaoyan yakin kalau dia seharusnya termasuk salah satu tetua dari klan tikus penelan emas yang menjaga wilayah ini. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 99 part 1-nya. Dan untuk spoiler part 2-nya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.